Saat si Pengi mendarat di pulau itu, gayanya jauh dari kesan pahlawan. Ia malah asyik melamun di tempat keramat, seolah datang cuma liburan gratis. Padahal dunia panik cari penyelamat. Semesta malah pilih bocah. Hobi main angin dan tidur siang sepuas hati. Usianya masih pas buat main layangan, bukan mikirin nasib seluruh bumi. Warga was-was tahu tamu istimewa, biasanya bawa paket masalah lengkap tanpa ongkir. Para penjaga siap siaga, tapi si Tatang malah melongo lihat Mbak Siti sampai lupa tugas jaga. Benar saja ketenangan gak bertahan lama. Pasukan musuh muncul kayak langganan warung datang tanpa diundang. Bahkan gak ada salam. Nah, pas bahaya mulai mengintai. Si Pengi malah asyik ke alam lain, ketemu Mbah Sugiono. Usaha Mbak Juminten bangunin dia. Susahnya minta ampun kayak bangunin orang yang merasa tidurnya baru semenit. Di sana jelas Mbah Sugiono melihat penerusnya baik hati. Tapi doyan ragu sama diri sendiri, kombinasi yang agak kurang pas buat hadapi perang. Nggak lama kemudian pertempuran meletus. Para penjaga berjuang mati-matian, ngebela tempat tinggal mereka. Mbak Juminten harus jagain tubuh si Pengi, yang tidur nyenyak banget sambil ngadepin Bos Santoso gagah. Padahal kemampuannya nggak segede sombongnya. Rasanya kayak jagain HP mahal sambil dikejar kambing liar. Sampai Mbah Sugiono pinjam tubuh Pengi sekejap dan suasana langsung berubah. Bos Anto yang tadinya sangar tiba-tiba kelihatan salah acara. Dan pasukan musuh pun diusir pulang bawa pelajaran. Setelah aman, si Pengi harus buruan cabut biar warga nggak terus ketar-ketir. Dia naik bison terbang menuju kota besar di seberang sana. Sepanjang jalan Mbak Juminten rajin latihan, tapi hasilnya naik turun kayak sinyal di pedalaman. Di dekat kota mereka sempat kaget lihat orang terbang cuma pakai alat buatan sendiri, dan ternyata dia pakai kursi roda. Begitu masuk kota mereka melongo, tempat ini rame kayak pasar malam padahal dunia sedang kacau. Tapi kekaguman hilang pas tiba-tiba ada ledakan besar. Asap tebal langsung nutup jalanan bikin warga lari sana-sini, kayak ayam dikejar elang. Si Pengi langsung tiup asap dan pergi pakai angin, sedangkan Mbak Juminten cepat padamkan api yang mulai menjalar. Di tengah kekacauan mereka ketemu Kang Darno, tukang pintar yang tingkahnya agak aneh dan bikin curiga. Belum sempat ditanya, muncul Ujang Sok Tahu yang langsung nuduh dia mata-mata musuh. Pas penyerang datang, Ujang berantem gagah bikin Mbak Juminten kagum. Dan tanpa sadar kesan pertama sering menipu. Penyelidikan membuktikan dalang ledakan bukan musuh luar tapi Ujang dan gengnya sendiri. Ini kasus unik, orang bisa jadi pahlawan sekaligus penjahat sehari. Ujang ngaku semua itu demi keadilan, padahal logikanya nyeleneh. Pas mau dihentikan, Bos Santo muncul lagi kayak hantu datang pas gak enak. Di keributan dia tak sengaja tunjukkan kekuatan. Berkat Epengeh dia kabur, tapi si Pengi malah ditangkap. Kabar ini bikin Mbak Feti kesal setengah mati.